Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debina Rahman Nuraini, mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang kewajiban perpajakan bagi pengacara dan konsultan. Pertama, ada pengertian dari pengacara atau advokat. Pengacara atau yang secara formal disebut sebagai advokat adalah orang yang berprofesi sebagai jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua, ada perbedaan antara pengacara dan konsultan hukum. Perbedaan ini berdasarkan sebelum berlakunya UU-PA. Pengacara biasanya adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sedangkan konsultan hukum atau penasihat hukum seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Tetapi sejak diberlakunya UUA, baik penasihat hukum, advokat maupun pengacara praktik disebut sebagai advokat berdasarkan pasal 32 ayat 1 UUA. Yang ketiga, ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban perpajakan pengacara dan konsultan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjukan pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Yang keempat, ada kewajiban dalam pelaporan pajak. Wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama sekitar 3 bulan setelah akhir tahun pajak yang ada di pasal 9 PMK 243/PMK.03/2014. Dalam hal pengacara bertindak untuk dan atas nama persekutuannya, maka penghasilan yang diperoleh tentunya merupakan penghasilan yang diperoleh persekutuan tersebut sebagai badan usaha atau firma. Untuk itu, pemberi penghasilan atau klien harus melakukan pemotongan PPh pada pasal 23 sebesar 2%. Atas imbalan jasa hukum yang dilakukan pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Selanjutnya, pemberi penghasilan harus melakukan penyetoran atas PPh pasal 23 tersebut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ada di pasal 2 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, ada objek penghasilan pengacara. Ada beberapa referensi mengenai penghasilan yang diterima oleh pengacara atau advokat antara lain. 1. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Ada di pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Ketiga, besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Itu ada di pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang terakhir, ada beberapa aspek perpajakannya secara langsung. Dilihat dari sudut pada perpajakan, advokat atau pengacara adalah subjek pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan objek pajak karena memiliki keahlian khusus. Karena sifatnya adalah wajib pajak orang pribadi, maka dalam ketentuan perpajakannya, pengacara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas persekutuannya, lebih tepat digolongkan dalam kategori pekerjaan bebas. Hal ini sesuai dengan definisinya, yaitu pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi
yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Itu ada di pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekian penjelasan kelompok kami tentang kewajiban perpajakan bagi pengacara dan konsultan hukum. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.